Saya melihat bahwa perjalanan bangsa ini selama 75 tahun itu tidak lepas dari pertarungan kepentingan global negara-negara adidaya. Jadi kalau boleh kami menjalankan sedikit Bapak dalam konteks geopolitik, sampai saat ini pun kita masih berada di dalam target mereka. Kalau kita ingat Bung Karno pidato to build the world new, memperkenalkan Pancasila sebagai alternatif dari komunisme maupun liberalisme. Hal itu dengan judul to build the world new, membangun dunia kembali, itu ternyata bertabrakan dengan kepentingan negara pemenang Perang Dunia Kedua yang ingin membangun the new world order. Nah, inilah yang kemudian kegiatan Bung Karno selanjutnya membentuk gerakan non-blok, mendorong dekolonisasi wilayah-wilayah terjajah. Itu ternyata mengganggu kepentingan mereka. Apalagi kemudian beliau ternyata juga memilih jalan yang kurang pas, yaitu membangun poros Jakarta Pyongyang, Jakarta Phnom Penh Pyongyang Beijing. Jadi membuat mereka marah besar dan kemudian juga melakukan politik konfrontasi karena menganggap Malaysia adalah ciptaan Nikolin yang akan menyerang Indonesia, mengalahkan Indonesia. Hal-hal itulah yang menurut pengamatan kami sejak 60 itu Indonesia dicermati merupakan suatu penghalang. Ini persoalan yang saya pikir kita belum memahami dan berpikir secara cermat dan seksama, Pak. Karena itu dalam konteks ini saya melihat peristiwa G30 SPKI itu kemudian menjadikan satu cara menjatuhkan Bung Karno, karena memang Bung Karno memang karena kesalahannya sendiri kemudian diturunkan. Dan keberhasilan Pak Harto menumpas komunisme di Indonesia itu ternyata membuat doktrin Monroe Amerika tidak berlaku. Dan itu kemudian mereka dapat meninggalkan Vietnam dan Inggris meninggalkan Timur Jauh karena mereka sudah merasa aman. Nah, perang Pak Harto yang begitu besar dalam menumpas komunis ternyata tidak dinilai berharga kembali setelah Uni Soviet ambruk. Sejak 95 Pak Harto digoyang, Pak. Saya ada dokumennya, nanti saya serahkan pada Bapak. Dan itu merupakan pintu masuk untuk merubah sistem sendiri pemerintah Indonesia sebagai aktualisasi Pancasila sebetulnya, yaitu yang diwujudkan dengan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Sistem ini yang dianggap berbahaya karena mengganggu, karena kedaulatan Indonesia betul-betul diproteksi di situ. Memang ada beberapa kelemahan yang perlu kita perbaiki, itu kami juga sepakat sekali. Nah, karena itulah sebetulnya kesempatan ini kami ingin menyampaikan pada Bapak bahwa kejatuhan Bung Karno itu bukan satu hal yang optimal sasaran akhir, tapi adalah sasaran antara untuk membuka peluang merubah Undang-Undang Dasar 45. Jadi sejak 60 sampai dengan 1955 bahkan ke sekarang itu memang sudah ada satu setup besar bagaimana Indonesia ini akan diperlakukan selanjutnya. Nah, dari situlah kemudian kalau Bapak bisa nanti membaca buku Prof. Kailan yang bekerja sebenarnya Badan Pekerja MPR itu membuat buku Inkonsistensi dan Inkoherensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu diterbitkan oleh MPR, Pak. Bekerja sama, nanti Bapak silakan baca, jadi betul-betul valid itu, Pak. Jadi dengan demikian proses amandemen ini bukan pekerjaan yang sederhana, Pak. Tujuannya sangat besar dan itu sudah diproses sampai sekian jauh. Bahkan kemudian begini, Pak, saya melihat bahwa Indonesia ini sebenarnya bukan menjadi semacam friend, tidak hanya fellow traveler oleh Amerika. Kita disuruh masuk ke Timur Timur, tapi kemudian setelah masuk kita digerogoti selama 23 tahun. RAPBN kita yang khusus diberikan tim-tim itu kan akhirnya percuma, Pak. Dan ternyata setelah Timor Leste merdeka, Cina masuk di sana, Pak. Ada 2 rukun tetangga itu kabarnya sudah diduduki oleh orang Cina, Pak. Nah, Cina sekarang akan membantu pembangunan negara Timor Leste karena memang sudah mereka mulai dengan membangun Kemlu, kemudian kementerian-kementerian dan berbagai gedung. Dan mereka melihat
sekarang kan Australia tidak mau peduli Pak. Jadi betul-betul mereka akan mengalami suatu kebangkrutan ekonomi, dan Cina akan membantu asalkan dia diizinkan membangun pangkalan angkatan laut khusus untuk kapal selam di pantai, dan kedua dia akan membangun pangkalan angkatan udara di Bakau. Dan perang dunia kedua yang lalu Jepang itu mengebom Darwin itu dari Bakau. Nah, apakah kemudian Amerika akan menolong kita? Belum tentu. Saya mencoba membayangkan apa yang ditulis di dalam buku Ghost Fleet. Itu kan yang waktu menjelang Pilpres itu diutarakan bahwa di situ kelihatan bahwa Indonesia diharapkan sudah punah, sehingga karena itu terjadi perang politis, terjadi ini sekitar itu Pak. Jadi oleh karena itu saya ingin mengimbau Bapak agar masalah amandemen ini bisa diangkat lagi, karena saya tertarik dengan acara Bapak yang tanggal 9 November yang lalu menerima aliansi kebangsaan, termasuk Pak Freddy Batumaina juga bicara menyampaikan mengenai restorasi GBHN. Tapi kan tidak akan mungkin GBHN terjadi kalau Undang-Undang Dasar 45 ini tidak dikembalikan hadir. Jadi kalau boleh kami usul Pak, MPR melanjutkan kegiatan seperti ini, menampung aspirasi masyarakat, kemudian kita berdialog dengan baik, dan kemudian mengusulkan apa? Kalau kami melihat Undang-Undang Dasar 1845 dan proklamasi itu manunggal, tidak bisa dipisahkan. Jadi perubahan itu sangat berbahaya, karena Amerika saja yang 27 kali melakukan amandemen sama sekali mereka tidak rubah. Mereka hormati jasa-jasa para pendiri bangsa. Kita kan tidak Pak. Nah ini persoalan serius yang saya pikir Bapak bisa kemukakan. Kenapa MPR berpikir? Kenapa? Bangsa Amerika yang begitu liberal saya menghormati jasa founding fathers, masa kita tidak. Nah nanti setelah itu dia kukuhkanlah pengujian pasal-pasal mana yang baik yang bisa dijadikan adendum, dan dengan demikian Indonesia betul-betul memenuhi aspirasi para pendiri bangsa ini. Karena rasanya Pak kita akan kualat terus terang aja Pak. Karena sayang benar kalau kita tidak menghormati jasa-jasa para leluhur ini yang sudah. Jadi saya pikir nanti Pak Bapak bisa melakukan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Musi Integral Natsir. Bagaimana Pak Nasir mengusulkan kita kembali negara kesatuan dan membuat semacam piagam antara RIS dan negara RI. Kemudian tadi, nah ini juga bisa dilakukan partai-partai memiliki kesepakatan, dan kemudian selanjutnya proses ini bisa berlanjut sampai periode MPR yang berakhir, dan ini nanti terus bergulir pada periode MPR berikut sudah bisa berlaku. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih Pak. Saya ingin berikan dua masukan pendek. Yang pertama, kami khawatir, saya kebetulan memimpin lembaga kalau pendeknya namanya Soft Skill Center di UI. Kami menemukan kekhawatiran yang begitu mendalam bahwa BPIP itu akan disalahgunakan dan sekarang sudah melakukan hal yang sama. Jadi kami kirim surat resmi, 2 surat, 1 tembusan juga ke MPR, sahabat tidak sampai diterima keliru Pak, bahwa Pancasila itu bukan ideologi, dia dasar negara, dasar nilai-nilai dan falsafah bangsa. Jadi kalau diganti menjadi ideologi itu degradasi. Ini Bung Karno sendiri yang ngomong. Dan statement untuk merubah Pancasila dengan Trisila Ekasila itu udah penyimpangan yang luar biasa. Nanti kami titipkan kopi suratnya ke Pak Freddy, mungkin Pak untuk baca. Jadi mohon juga pertimbangan Bapak, karena surat kami nggak ditanggapi sama sekali, ini sangat serius. Beberapa teman melakukan analisis, dikhawatirkan dengan Undang-Undang Cipta Karya itu ada, saya lupa pasal Bapak yang mengatakan bahwa mengarah nanti BPIP pun bisa membuat keputusan, sehingga kami khawatir berpikir negatif, dia bisa jadi central committee Pak. Itu jadi ideologi yang ditongolkan itu udah nggak benar, sama sekali ngawur. Jadi secara saintifik kami menggunakan pendekatan ilmiah, sama satu lagi pendekatan praktis dari Bung Karno, enggak digubris. Dan yang kedua, kami ingin juga sampaikan masukan, nanti kami titip ke Pak Freddy juga, ada riset bagus Pak. Riset salah satu mahasiswa untuk ambil S3 di UI, Stepi Andriani namanya, dipaparkan di depan Purnawirawan TNI tahun 2015. Riset mengenai
bangkitnya komunis gaya baru. Dia ceritakan itu kejadian yang sekarang persis terjadi, Pak. Mungkin kami yang masih ngalamin, ciri-cirinya sama. Nah, yang bedanya adalah bahwa mereka tidak pakai isu proletar, tidak pakai isu apapun, tapi sasarannya sama. Mereka kapitalis juga, tapi tetap kendalikan. Persis RT yang dipakai. Nah, dari risetnya, teman kami belum siapkan yang kopi yang apa, nanti kami titip, itu bagus betul. Yang ingin saya sampaikan yang menarik, bukan dari riset itu aja, Pak. Ini buat kita-kita aja ya. Jadi, teman kami itu cerita, waktu dia kelar habis paparan, entah gimana caranya, salah satu Menko manggil dia dan dia dimaki-maki, Pak. Dimaki-maki segala macam, dituduh macam-macam, termasuk dituduh orangnya Prabowo, padahal dia kenal juga enggak. Dia bilang, Pak, ini riset. Jadi sampai ke sana, Pak, ada apa gitu. Tapi apa yang terjadi 2020 semuanya sama. Nah, saya bicara ke sama kayak dulu zaman kita ngalamin. Islam diadu domba, TNI diperlemah. Terus apa lagi? Ya kita diacak-acak lah. Ini kan persis kejadian, Pak. Ngulangin lagi. Dan mereka memang yang dari riset itu salah satu yang saya ingat mengatakan mereka tidak butuh anggota masuk jadi anggota mereka, nggak butuh. Yang mereka perlukan sasarannya hanya bagaimana orang yang tidak ikut, kalau perlu dari kelompok agama, berbicara sesuai dengan kepentingan dan pikiran ide mereka. Ini kejadian, Pak. Ini yang ngeri betul, saya baca nanti kami siapkan karena colorful nyataknya agak lama. Mohon Bapak baca itu aja, Pak. Ini banyak orang nggak tahu, Pak. Jadi ini kami menyampaikan masukan, ngeri betul kami baca itu. Ini persis semua kejadian. Itu aja masukan dari kami, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nah, saya kira cukup 2 ya. Pak Lukman, Oh, Pak Lukman, oh, ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira kenapa kita ini terpanggil ya. Kita ini banyak kan pensiun, Pak. Sebenarnya mikir ngomong cucu mungkin lebih baik daripada semua itu. Tapi ada satu hal yang saya anggap harus concern kepada pimpinan yang adik-adik lebih muda itu adalah dunia ilmiah kita terancam. Pikiran-pikiran ilmiah kita sangat dibatasi. Oleh karena apa? Institusi ilmiah kita itu dijadikan sebagai bagian administrasi, katakanlah anggaran, katakan apa, tapi disibukkan kepada persoalan-persoalan yang demikian itu. Inilah yang kita ingin sampaikan kepada MPR. Universitas-universitas hampir tidak bisa diharapkan dalam kapasitas atau dalam suasananya sekarang ini. Bagaimana MPR kemudian bisa memberi saluran sehingga para pemikir dan ilmuwan itu bisa mengemukakan pandangannya secara jaminan DPR itu mereka bisa bicara apa saja di dalam dan harus MPR memberikan perlindungan. Bapak bisa lihat atau Bapak bisa datang gitu. Saya kira situasinya itu adalah sangat strategis bagi MPR karena kita menghadapi perubahan dan orang berpikir ganti presiden kan Pak. Dalam situasi begini maka MPR harus lebih tegak dan lebih aktif. MPR sebagai lembaga itu kami usul di dalam usul itu ya harus ditegakkan sebagai lembaga tertinggi. Kembali. Paling tidak marwahnya itu menampung. Oke, kita bicarakan di sini. Pikiran-pikiran yang dari perguruan tinggi dari lembaga litbang itu bisa dijadikan titik tolak karena sains itu netral dan kita ini juga di dalam membawa nama UI Awards itu harus lepas Pak dari semua. Saya sendiri tidak terlibat di dalam partai atau apa dan hanya menyiapkan diri, mengajukan pikiran dan itulah sebabnya keputusan-keputusan kita itu saya membayangkan ini undang-undang lebih kuat daripada GBHN bisa dirubah semuanya tapi sejelek-jeleknya Pak Harto
Saya ini adalah Dewan Mahasiswa yang dibubarkan oleh Pak Harto. Saya masuk penjara, Pak. Tapi Bapak bayangkan aja, membuat GBHN itu ada tim dari tingkat menteri yang bekerja bertahun-tahun. Dari awal tuh universitas kan, nanti ada think tank yang membahas di dalam Sekjen Mahkamnas, dan itu tim tetap dari guru perguruan itu. Jadi naik. Begitu, Pak. Membuat GBHN 5 tahun itu kerjanya 5 tahun penuh. Saya tahu bahwa ada desakan misalnya investasi. Investasi itu harus kita definisikan, Pak, apa betul kita butuh investasi sekarang ini. Karena investasi itu yang menyingkirkan rakyat dan segala macam. Sangat banyak sekarang ini. Coba Bapak lihat nih di sekitar gedung itu, bagaimana pengorbanan rakyat yang harus pindah dari itu semua. Saya kira ilmu pengetahuan akan menuntun, memberi jawaban terhadap pilihan-pilihan pembangunan yang kita lakukan. Kita kan kaget tiba-tiba kita sudah masuk di dalam negara dengan tidak lagi negara yang menengah sekarang. Yang paling terasa itu kami, Pak. Lembaga penelitian itu tidak lagi bisa dapat grant, kan tidak ada. Sekarang Anda mau apa, kita siapin. Amerika tuh menawarkan, Jepang menawarkan, tapi kita tidak lagi dalam status negara berkembang. Nah, padahal APBN kita tidak pernah memberi. Anda bisa kan sharing, Anda punya 50 berapa miliar yang bisa disedot ke Papua. Itu semua merubah kita semua. Ini harapan saya, jadi kita berharap bahwa MPR menjadi lebih aktif, karena sekarang ini tidak ada institusi negara itu yang bisa merespon, termasuk presiden juga diam aja gitu. Tetapi undang-undang terjadi terus, Pak. Akan terjadi ini. Sepertinya sebagian dari masyarakat yang di pinggir jalan itu merasa bahwa kita diajukan. Saya dulu ya pada awal setelah demo itu kita merasa bahwa partai-partai harusnya menjadi lebih aktif. Tapi sekarang partai-partai juga sulit dan sementara kita sama-sama sudah melihat ada 9 naga, ada berapa yang konkret bisa dilihat bahwa mereka menjadi penentu di dalam proses ini. Pilkada kita juga bisa terdesain semacam itu. Ini saya tidak mau komplain lebih jauh, tetapi harapan kita adalah MPR tegak dan MPR bisa memanfaatkan kelompok-kelompok yang saya pikir pikiran-pikirannya sangat bermanfaat untuk dikanalisasi, dihimpun, dan dia dengan kapasitas yang tinggi itu akan berwibawa untuk memberi pengarahan kepada lembaga-lembaga di bawah. Itu dari saya, Pak. Bisa menambahkan 1 menit? Wacana Presiden 3 periode. Ini saya ingat Bung Karno pada waktu itu adalah Presiden seumur hidup. Nah, jargon hukum saat itu sangat kuat. Nah, atas kuasa Allah SWT ternyata Bung Karno juga bisa lengser. Sekarang mirip 1965. Kemunculan komunis gaya baru banyak di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, bagaimana kalau memang harus dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang disampaikan Mas Lukman juga. Nah, MPR sebagai lembaga tertinggi kembali, ya, sebagai lembaga tertinggi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.